Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan rangkaian acara kita, majelis ilmu kita hari ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa kabar? Bapak sehat? Yang sama kita hormati DKM Masjid Al-Ikhlas, yang sama kita hormati sahabat kami Ustadz David. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu masih semangat? Ini wajah-wajah menunggu maghrib Ustaz David. Iya. Ibu coba bercermin. Itu jam 12:05 dengan jam 6:05 senyumnya beda. Betul enggak? Itu kalau jam 6:05 senyumnya senyum takjil. Subhanallah. Ibu, bapak dirahmati Allah dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, hari ini pembahasan kita tentang surah Asy-Syura yang berbicara tentang etika atau adab dalam kehidupan dan bagaimana cara pandang kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Ada di surah Asy-Syura ayat 36 dan 37. Apa isi dari ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, "Fama utitum min syai'in." Dan apa-apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini, kenikmatan apapun yang Allah berikan, famata'ul hayatid dunia, maka itu adalah kesenangan untuk di dunia. Jadi semua, apapun ibu bapak dirahmati Allah, dikasih nikmat oleh Allah, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat pasangan. Semua kenikmatan itu adalah kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Tapi boleh nggak kita menikmati kesenangan dunia yang Allah berikan? Boleh. Tapi ada catatannya. Ingat, kesenangan dunia itu satu, mataun qalil. Sifatnya sangat sedikit. Ya, contoh, ibu kalau berbuka puasa, itu karena hawa nafsunya, keinginannya, apapun mau dibeli, betul enggak? Itu namanya gorengan dari setiap kecamatan dibeli itu. Itu makanan dijamak tanpa dikosor. Tapi kalau sudah adzan, Allahu Akbar, baru makan satu butir kurma, minum satu teguk air, kenyang atau enggak? Kenyang. Itulah nikmat. Terlihat banyak tapi qalil, kesenangannya hanya sedikit. Kata Imam Al-Ghazali, yang tidak pernah kenyang itu adalah mata. Innal aina la mashba. Mata itu tidak pernah kenyang. Yang kedua, yang perlu dicatat, nikmat atau kesenangan dunia itu mataun ilahin. Sifatnya sementara. Ya, tidak lama. Makanya hari ini bahagia, besok sedih. Hari ini muda, nanti tua. Hari ini tua, besok tua banget. Subhanallah. Sementara, makanya ibu pakai skincare biar awet muda. Tetap tuh, dulu waktu masih muda lesung pipitnya 2. Sekarang semuanya lesung pipit tuh. Subhanallah. Iya. Jadi nikmatnya sementara. Yang ketiga, mataul gurur. Kesenangan itu sifatnya menipu daya. Kita sering diprank sama dunia. Terlihat itu kenikmatan, terlihat keindahan, ternyata itu menyesatkan. Lalu solusinya bagaimana? Orang beriman dia punya pilihan. Kata Allah,
dan apa-apa yang ada di sisi Allah itulah khairu wa abqa lilladina amanu. Dan apa-apa yang di sisi Allah itulah yang kekal dan baik bagi orang yang beriman. Ibu, bapak dirahmati Allah, kalau ingin mendapat kesenangan yang abadi nanti di surga, makanya tidak ada cara kecuali dengan beribadah kepada Allah. Amal soleh itu kekal. Ibu ngaji hari ini, itu jadi amal soleh, itu kesenangan yang abadi. Ibu baca Quran, ini bulan Ramadan, itu kesenangan yang abadi. Ibu tutup aurat, karena perintah Allah, itu kesenangan yang abadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang beriman itu dia tawakal kepada Allah, bersandar, tidak mencari pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tawakal itu kalau ada urusan dia punya ikhtiar, dia usaha serius, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Bahasa sederhananya bersandar, itu tawakal tuh. Makanya tidak ada sandaran paling kuat kecuali kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, pemirsa cahaya hati dimanapun berada. Kemudian ayat 37, ya Allah menyampaikan, siapa orang-orang yang dikatakan beriman? Orang yang beriman itu walladzina yajtanibuna kaba'irul itsma wal fawahish. Orang-orang yang dia jaga dirinya untuk tidak melakukan dosa besar dan perbuatan keji. Bapak Ibu, dosa itu akan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita berat untuk melakukan kebaikan, pasti ada dosa yang menghalangi kita. Orang-orang beriman itu kacamatanya terhadap dosa bukan lagi mikirin ini dosa kecil. Kecil kalau diteruskan lama-lama besar. La sigoro ma'al istimror. Makanya dosa itu bagi orang beriman nggak ada kecil, nggak ada besar. Pokoknya dosa tinggalkan. Ya, dosa tinggalkan, termasuk perbuatan keji. Dan yang paling menarik adalah ujung ayat ini mengatakan, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Kalau ada orang yang memancing emosi, bikin marah, dia maafkan itu. Subhanallah, itu orang beriman itu. Bu, Ibu, kira-kira mana lebih susah, memaafkan atau minta maaf? Mana lebih susah? Benar. Bapak lebih susah mana Pak? Minta maaf atau memaafkan? Semua sepakat memaafkan lebih susah daripada minta maaf. Apa dalilnya? Allah Maha memaafkan. Allah Ghafur, Allah Afu. Makanya kita doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah memaafkan. Kalau minta maaf itu mudah. Saya kalau pagi ke ATM, itu ATM aja minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup katanya. Padahal tiap hari diisi. Apakah saya memaafkan? Oh belum tentu. Subhanallah. Jadi ternyata yang lebih hebat derajatnya hamba Allah itu bukan yang meminta maaf, tapi yang memaafkan. Dan orang yang memaafkan itu jaminannya surga. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ingin tahu ahli surga sebelum masuk surga itulah orang yang punya sifat pemaaf. Rasulullah SAW itu tidak pernah punya jiwa intiqam. Al-Islamu la yantakim, Islam itu tidak dendam. Ya, Rasulullah SAW pernah dilempari kotoran di depan rumahnya, kotoran manusia. Bayangkan, setiap hari dilempari kotoran, tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, ini sudah keterlaluan ya Rasul. Engkau sabar betul, kata sahabat. Kata Rasul SAW, justru karena sebab perbuatannya lah Allah mengangkat derajatku. Karena sebab perbuatannya lah Allah membersamaiku. Bukankah Allah bersama orang-orang yang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, dialah sebaik-baik tetangga bagiku. Allahu Akbar. Ibu, bapak dirahmati Allah, ini bulan Ramadan. Maka luaskan hati kita, lapangkan dada kita. Jangan ada dendam di antara kita. Saling memaafkan. Ada seorang sahabat Nabi SAW muncul saat itu di hadapan para sahabat. Lalu Nabi mengatakan, ya toli urojulun min ahlil jannah. Sebentar lagi ada laki-laki muncul dan itu ahli surga. Sampai 3 kali Nabi menyampaikan itu. Sehingga sahabat penasaran, sahabat kepo. Lalu dicari tahu apa amal soleh sahabat ini. Kok Nabi sampai mengatakan dia laki-laki ahli surga. Lalu diikuti ke rumahnya.
sampai bermalam di rumahnya, ternyata amalannya itu biasa. Sahabat ini bingung, sholatnya biasa, baca Qur'annya biasa. Bahkan malam jam 2 itu enggak tahajud. Ahli surga enggak tahajud. Bahkan hari Senin, hari Kamis tidak puasa sunnah. Loh, ahli surga enggak puasa sunnah. Maka sahabat ini penasaran, dia tanya, "Fulan, apa yang membuat Rasulullah SAW mengatakan Anda ahli surga?" Kata sahabat ini, "Ya, sholatku memang biasa. Bacaan Qur'anku biasa. Kadang-kadang puasa sunnah, kadang tidak. Tapi aku punya amalan. Setiap malam sebelum tidur, aku meminta kepada Allah. Aku berikrar kepada Allah." Apa ikrarnya? "Allahumma inni qad afautu man dzalamani." Ya Allah, aku sudah memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat zalim kepadaku hari ini. Subhanallah. Jadi ibu, bapak, ini amalan ringan, tapi berat dipraktekkan. Betul enggak? Makanya ibu, bapak dirahmati Allah, kalau sudah memaafkan orang, jangan lagi lihat story-nya atau lihat status WA-nya. Ibu sudah maafin tetangga, ya Allah saya maafin. Walaupun dia belum bayar hutang itu, saya ridho. Mungkin dia tidak mampu, mungkin tidak ada uang. Sudah ibu istirahat, tidur, jangan lihat WA. Kenapa? Kalau ibu lihat status WA-nya atau story-nya, bisa jadi dia sedang jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Kapadokia, ke Turki. Lalu ibu akan sakit hati dan mengatakan, ibu gelar sajadah lagi, ibu ikrar sama Allah lagi, ya Allah, mohon maaf, maaf saya untuk dia, saya cancel ya Allah. Sebegitu tuh. Kenapa? Karena tidak mudah memaafkan. Bahkan ada kisah nyata Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini tidak bicara di zaman Rasulullah SAW. Di akhir zaman ada seorang yang wafatnya itu hari Jumat, sedang menjadi imam sholat Jumat, sedang sujud wafat. Ternyata amalannya begitu ditanya oleh istrinya, ini suami saya amal solehnya biasa saja, tapi setiap malam ikrarnya adalah memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Maka mudah-mudahan Allah tanamkan kita sifat mudah memaafkan, sifat menghindari dosa-dosa besar, dan dimudahkan urusan kita untuk senantiasa melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, kalau kita dijahatin orang marah enggak? Kesel enggak? Gedek enggak? Makin kenceng aja ngomongnya. Namanya manusiawi. Tapi Al-Quran ngajarin kita untuk saling memaafkan. Seperti tema kita hari ini, yaitu kita marilah saling memaafkan. Walaupun sebenarnya kita merasa kita dizolimin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Memaafkan yuk, ayo, yuk. Memaafkan yuk, ayo. Alhamdulillah. Kita tadi sudah bahas surah Asy-Syura ya. Tadi dari ayat 36 hingga 37 ya. Bicara mengenai orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan sama Allah ya. Allah memberikan mereka untuk bertawakal dan juga mengajarkan kepada orang untuk memberikan permintaan maaf pada orang-orang yang sudah berlaku zalim kepada dirinya. Begitu ya Ustadz ya. Bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Taufik Al-Miftah. Nah, sekarang siapa ibu-ibu yang mau bertanya? Angkat tangannya silakan. Baik, silakan Ibu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Tina dari Majlis Taklim Nurul Iman Serua. Siap Ibu. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Bagaimana cara mendidik anak agar tidak mempunyai rasa trauma pada masa kecil? Demikian pertanyaan saya, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, maaf, traumanya trauma apa misalnya Bu? Pakai mic. Misalnya dicekar kucing waktu kecil, sampai gede tuh takut sama kucing gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Misalnya. Kalau misalnya waktu kecil sering dimarahin. Ya bisa jadi itu trauma, takut sama ayahnya, mungkin dimarahin ayahnya waktu kecil. Oh, bisa jadi gitu ya Bu ya? Bisa jadi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sudah memberikan cara yang paling hebat mendidik anak. Surah An-Nisa ayat 9 itu. Ya, ada kata-kata falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah.
wal yaqulu qaulan sadidan. Dan ucapkan perkataan yang sadid. Sadid pakai sin bukan shin. Kalau shin syadid itu keras. Tapi sadid pakai sin itu artinya jujur, lurus, benar. Maka saya ambil satu contoh saja. Ini untuk secara umum yang punya trauma. Biasanya pola asuh dari kata-kata yang salah. Saya tanya kepada Bapak Ibu yang hadir. Kalau anak lari-lari, apa yang dikomentari oleh ibu itu? Coba. Wah, jangan lari, nanti jatuh, awas jatuh gitu ya. Makanya pemain timnas kita susah lolos Piala Dunia. Ya. Pas lari takut awas jatuh ya. Takut jatuh. Tapi terkadang ibu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ketika betul anaknya jatuh, ya lari-lari jatuh. Komentar ibu pertama mengatakan, tuh kan, mama bilang juga apa? Jatuh kan kamu? Gak percaya sih sama orang tua. Ibu mohon maaf Bapak, anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang akan mudah menyalahkan dirinya sendiri. Jadi sedikit-sedikit nyalahin dirinya. Kenapa? Dia sering disalahkan. Ada satu kejadian, seorang guru mengajar ngaji anak-anak kecil itu. Yang satu orang ini diluruskan bacaannya, tapi dia menyalahkan diri, dipukul-pukul pipinya. Aku bodoh, aku bodoh. Ternyata ditanya oleh orang tuanya, ditanya oleh gurunya ke orang tuanya, memang sering disalahkan di rumah. Itu ibu model pertama. Yang kedua, anaknya jatuh, lari-lari jatuh. Ibu ini mengatakan, mana yang nakal, mana yang nakal. Itu kan? Mana? Pukul, pukul, pukul. Maka anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah menyalahkan orang. Ya ada anak disuruh kuliah, disekolahkan, dibimbel. Kenapa nilainya masih jelek? Gurunya nggak enak katanya. Dosennya killer. Dia mudah menyalahkan orang lain. Yang ketiga, ada model ibu, ketika anaknya jatuh, lari jatuh. Oh hebat, anak mama mah kuat. Ada begitu? Anak mama kuat, ini kuat. Hati-hati ibu, nanti kalau ibu sudah tua, ibu lagi nonton TV tiba-tiba, aduh nak, ini asam urat ibu kambuh. Tenang, ibu mah kuat, ibu mah kuat. Tuh hati-hati tuh. Perkataan kita itu akan kembali kepada kita sendiri. Terus caranya gimana? Caranya gimana dong Ustaz jadinya? Caranya, salah semua. Anak jatuh itu nggak butuh komentar. Ibu jangan jadi netizen buat anak-anak jatuh. Cukup dipeluk, diambil, selesaikan tangisannya. Setelah selesai katakan, nak boleh lari tapi hati-hati. Yang ada dalam hatinya, pikirannya bukan takut lari, tapi lari dengan cara hati-hati. Itu kira-kira Kang Dah. Boleh lari tapi hati-hati. Tapi dibiarin dulu anaknya nangis. Betul, gitu ya. Oh Anak Masya untuk Allah, dapat ilmu nih ya Bu ya. Bu, Pak, dapat ilmu ya Pak ya. Kadang-kala kita kan, kita ini kan orang-orang generasi baby boomer, silenial ya. Yang ngajarin kita orang-orang kolonial ya. Yang salah dikit langsung main asal pukul aja lah, lu salah sendiri ya kan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita memperbaiki pola asuh, insya Allah anak keturunan kita jadi anak yang lebih baik lagi dan siap dalam menghadapi hidup ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.